Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang kiai bernama Sun Haji. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh kesabaran. Kehidupannya jauh dari kemewahan, bahkan rumahnya saja hanyalah sebuah gubuk bambu yang berdiri seadanya di tepi sawah. Atapnya dari daun rumbia yang sudah mulai berlubang, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang terkadang berderit diterpa angin malam. Namun, di tengah kesederhanaannya, Kiai Sun Haji memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Sejak muda, Kiai Sun Haji memang terbiasa hidup pas-pasan. Orang tuanya hanyalah petani kecil yang sehari-hari berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Meski begitu, ia selalu diajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Rezeki itu bukan soal jumlah, nak, tapi soal keberkahan. Demikian pesan sang ayah yang selalu diingatnya. Pesan itu menjadi pedoman hidup Kiai Sun Haji hingga hari tuanya. Meskipun miskin, Kiai Sun Haji tidak pernah merasa rendah diri. Ia justru menjadi tempat berlindung bagi banyak orang di desa. Warga sering datang ke rumahnya untuk meminta nasihat atau sekadar mengadu tentang permasalahan hidup. Dengan penuh kesabaran, Kiai Sun Haji mendengarkan setiap keluh kesah mereka. Jawabannya sederhana, tetapi selalu mampu menenangkan hati. Di sela-sela kesibukannya sebagai kiai, Sun Haji juga tetap bekerja keras. Setiap pagi ia turun ke sawah, mencangkul tanah, atau memotong rumput untuk makanan ternak. Meski hidupnya serba kekurangan, ia tidak pernah meminta-minta. Lebih baik tangan ini bekerja meski hasilnya sedikit daripada harus mengandalkan orang lain, katanya kepada salah satu muridnya. Kesabaran Kiai Sun Haji benar-benar diuji ketika musim kemarau panjang melanda desa. Banyak petani yang gagal panen, termasuk dirinya. Hanya ada sedikit padi yang bisa ia simpan untuk makan sehari-hari. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan, saat salah satu tetangganya kehabisan bahan makanan, Kiai Sun Haji rela memberikan sebagian dari persediaannya meskipun ia tahu itu akan membuat keluarganya kekurangan. Selain sebagai petani, Kiai Sun Haji juga dikenal sebagai pengajar agama di desa. Setiap malam, anak-anak dan pemuda desa berkumpul di rumah bambunya untuk belajar mengaji. Dengan penerangan lampu minyak, ia mengajarkan mereka tentang Al-Quran, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Ia tidak pernah meminta bayaran. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diperjualbelikan, ucapnya suatu hari. Kesederhanaan Kiai Sun Haji sering menjadi bahan cibiran sebagian orang. Ada yang menyebutnya terlalu pasrah pada nasib, ada pula yang menganggapnya kurang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, Kiai Sun Haji tidak pernah membalas cemoohan itu. Ia hanya tersenyum dan berkata, rezeki itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah berusaha dan bersyukur. Di balik kesederhanaannya, Kiai Sun Haji memiliki pengaruh yang besar di desa. Ia selalu menjadi penengah dalam perselisihan warga. Dengan bijak, ia mendengarkan kedua belah pihak dan memberikan solusi yang adil. Keputusannya selalu diterima dengan lapang dada karena semua orang tahu bahwa ia tidak pernah memiliki niat buruk atau kepentingan pribadi. Meski rumahnya sederhana, Kiai Sun Haji selalu menyambut siapa saja yang datang dengan ramah. Banyak musafir yang singgah di rumahnya untuk beristirahat. Ia selalu menyediakan apa yang ia punya, meskipun hanya segelas air dan sepotong singkong rebus.
Tamu adalah berkah dari Allah, katanya dengan tulus. Kiai Sun Haji juga sangat peduli pada pendidikan anak-anak di desanya. Ia sering berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengajak para orang tua menyekolahkan anak-anak mereka. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Jangan biarkan anak-anak kita hidup dalam kegelapan, ujarnya penuh semangat. Hidup miskin tidak membuat Kiai Sun Haji kehilangan martabatnya. Justru kesederhanaannya menjadi cerminan dari keimanan yang kokoh. Ia percaya bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, dan harta yang paling berharga adalah hati yang penuh keikhlasan. Ketika suatu hari ada seorang dermawan yang menawarkan bantuan besar untuk memperbaiki rumahnya, Kiai Sun Haji dengan halus menolaknya. "Saya sudah nyaman dengan rumah ini. Jika ada rezeki lebih, berikan saja kepada mereka yang lebih membutuhkan," jawabnya sambil tersenyum. Kiai Sun Haji menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Kesabarannya menghadapi cobaan, kemurahan hatinya, dan keteguhannya dalam menjalankan ajaran agama membuat ia dihormati oleh semua kalangan, dari anak kecil hingga orang tua. Ia adalah sosok yang mampu menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada hati yang penuh syukur. Dalam setiap langkah hidupnya, Kiai Sun Haji selalu mengutamakan keberkahan. Ia mengajarkan bahwa setiap masalah yang datang adalah cara Tuhan menguatkan hambanya. Itulah sebabnya, meski hidup miskin, Kiai Sun Haji selalu terlihat tenang dan damai. Kisah hidup Kiai Sun Haji mengajarkan kita semua tentang makna kesabaran, keikhlasan, dan kebersahajaan. Di balik segala keterbatasan, ia menunjukkan bahwa hidup sederhana bukanlah halangan untuk menjadi pribadi yang mulia. Meskipun dikenal sebagai seorang kiai yang dihormati, Kiai Sun Haji tidak pernah malu menjalani pekerjaannya sebagai penjual es teh keliling. Dengan gerobak kayu sederhana yang ia dorong sendiri, ia menjual es teh yang ia racik dari bahan-bahan alami dan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu berdoa agar rezeki yang ia dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membawa berkah bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Es teh buatan Kiai Sun Haji berbeda dari es teh pada umumnya. Ia menggunakan daun teh pilihan dari kebun kecilnya sendiri, gula aren alami, dan air yang diambil dari sumur rumahnya yang ia yakini bersih dan suci. Rasanya yang segar dan nikmat membuat es teh racikannya digemari banyak orang. Setiap tegukan es teh itu seolah membawa kesejukan, tidak hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Setiap pagi, Kiai Sun Haji mulai berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Dengan senyum khas yang selalu menghiasi wajahnya, ia menyapa setiap orang yang ditemuinya di jalan. Es teh segar, sehat, murah. Serunya dengan nada ramah. Anak-anak kecil sering menghampirinya, dan jika ada yang tidak mampu membeli, Kiai Sun Haji dengan ikhlas memberikan segelas es teh secara cuma-cuma. "Tidak apa-apa, nak, minum ini dulu. Yang penting kamu bahagia," katanya sambil tersenyum. Kiai Sun Haji tidak hanya menjual es teh di desa tempat tinggalnya. Ia bahkan rela mendorong gerobaknya hingga ke desa-desa tetangga, bahkan sampai ke kota kecil yang jaraknya cukup jauh. Perjalanan itu tidak mudah. Terkadang ia harus menempuh jalan berbatu yang menanjak, melewati terik matahari, atau hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Namun, Kiai Sun Haji tidak pernah mengeluh. Setiap langkah ini adalah ibadah.
Setiap keringat yang keluar, semoga menjadi penghapus dosa, gumamnya dalam hati. Saat berkeliling, Kiai Sun Haji sering bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang membeli es tehnya dengan antusias, ada pula yang hanya lewat tanpa memedulikannya. Namun, ia tetap melayani semua orang dengan sabar dan ramah. Baginya, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menebar kebaikan. Tidak jarang, pembeli yang awalnya hanya ingin membeli es teh, akhirnya berbagi cerita hidup dengan Kiai Sun Haji. Dengan telinga yang selalu siap mendengar, ia memberikan nasihat atau sekadar kata-kata penghiburan. Suatu hari, di tengah perjalanannya, roda gerobak Kiai Sun Haji patah. Ia terpaksa berhenti di tengah jalan sambil mencoba memperbaikinya. Melihat hal itu, seorang pemuda yang kebetulan lewat segera menghampirinya dan menawarkan bantuan. "Pak Kiai, biar saya bantu. Saya tahu bengkel kecil di dekat sini," ujar pemuda itu. Kiai Sun Haji berterima kasih dengan tulus. Ia selalu percaya bahwa di setiap kesulitan, Tuhan akan mengirimkan pertolongan. Pendapatan dari menjual es teh memang tidak seberapa. Namun, Kiai Sun Haji selalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk bersedekah. Jika ia bertemu dengan orang yang membutuhkan, seperti seorang ibu tua yang menjual sayur di pasar atau seorang pengemis di tepi jalan, ia tak segan memberikan sedikit uang atau segelas es teh gratis. "Rezeki ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan," katanya pada dirinya sendiri. Kiai Sun Haji sering menjadikan aktivitas berkeliling menjual es teh sebagai cara untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Ia tidak pernah memandang rendah siapapun yang ditemuinya, apakah itu seorang petani, pedagang kecil, atau bahkan anak-anak jalanan. Baginya, setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Selain itu, gerobak es tehnya menjadi tempat berkumpul bagi warga sekitar. Banyak orang yang suka duduk di dekatnya untuk menikmati segelas es teh sambil bercengkerama. Dalam obrolan itu, Kiai Sun Haji sering menyisipkan nasihat-nasihat ringan yang membuat hati pendengarnya tergerak. "Hidup ini seperti segelas es teh, kadang manis, kadang tawar. Tapi kalau kita menikmatinya dengan rasa syukur, semua akan terasa nikmat," ujarnya suatu kali. Pada suatu ketika, ada seorang pedagang kaya yang tertarik dengan es teh buatan Kiai Sun Haji. Pedagang itu menawarkan untuk membeli resepnya dan menjualnya dalam skala besar. Namun, Kiai Sun Haji dengan sopan menolak tawaran tersebut. "Maaf, Pak, es teh ini bukan sekadar minuman. Ini adalah bagian dari pengabdian saya kepada Allah dan masyarakat. Saya tidak ingin menjadikannya sekadar komoditas," jawabnya tegas. Meski hidup sederhana, Kiai Sun Haji tetap merasa cukup. Ia selalu pulang ke rumah dengan hati yang tenang, membawa cerita-cerita dari perjalanan hari itu kepada keluarganya. Di malam hari, setelah menyelesaikan salat, ia sering merenung dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan. "Ya Allah, Engkau telah memberiku lebih dari cukup. Berikanlah kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur," doanya dengan khusyuk. Warga desa semakin menyayangi Kiai Sun Haji karena ketulusannya. Banyak orang yang mulai mencontoh kesederhanaan dan kebijaksanaannya. Bahkan, beberapa pemuda desa tergerak untuk ikut membantu Kiai Sun Haji berjualan es teh, meskipun mereka tahu bahwa hasilnya tidak besar.
"Ini bukan soal uang, tapi soal belajar hidup dari Pak Kiai," ujar salah satu pemuda. Nama Kiai Sun Haji dan es tehnya akhirnya dikenal luas hingga keluar desa. Namun, meski terkenal, ia tetap menjalani kehidupannya dengan rendah hati. Ia tidak pernah berambisi untuk menjadi kaya atau terkenal. Baginya, kebahagiaan adalah ketika ia bisa membantu orang lain dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Dengan semua perjuangannya, Kiai Sun Haji menjadi teladan nyata tentang bagaimana kesederhanaan, kerja keras, dan keikhlasan bisa menciptakan kebahagiaan sejati. Es teh yang ia jual bukan hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga membawa pelajaran berharga tentang arti hidup yang sebenarnya. Waktu terus berlalu, dan tanpa diduga, racikan es teh sederhana Kiai Sun Haji yang dulu ia jual dengan gerobak keliling mulai menarik perhatian banyak orang. Keunikannya terletak pada rasa yang khas dan pesan moral yang selalu disematkan dalam setiap gelasnya. Awalnya, seorang pelanggan tetap di kota meminta izin untuk membuka kios kecil khusus menjual es teh Kiai Sun Haji. Dengan penuh kerendahan hati, Kiai Sun Haji mengizinkan, namun ia menegaskan, kalau mau menjual es teh ini, jangan lupa sertakan doa dan niat yang baik, supaya berkah. Dalam waktu singkat, kabar tentang kelezatan dan keistimewaan es teh Kiai Sun Haji menyebar dari mulut ke mulut. Kios kecil itu sukses besar, dan pelanggan dari berbagai daerah mulai berdatangan. Melihat potensi besar, beberapa pengusaha besar mendatangi Kiai Sun Haji untuk menawarkan kerjasama. Namun, seperti biasa, ia sangat selektif dalam memilih mitra bisnis. "Saya tidak ingin es teh ini menjadi sekadar bisnis tanpa nilai. Kalau tujuannya hanya keuntungan semata, saya lebih baik tetap seperti ini," ujarnya tegas. Dengan dukungan beberapa orang yang memiliki visi yang sama, Kiai Sun Haji akhirnya memutuskan untuk mendirikan usaha es teh berskala nasional. Ia mendirikan usaha tersebut dengan prinsip-prinsip yang ia pegang teguh, kejujuran, keberkahan, dan manfaat untuk orang banyak. "Kalau usaha ini bisa membantu orang lain mendapatkan penghidupan, maka saya akan merasa tenang," katanya. Dalam waktu beberapa tahun, brand es teh Kiai Sun Haji mulai dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Meski telah menjadi seorang pengusaha, Kiai Sun Haji tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia masih tinggal di rumah bambunya yang sederhana, meskipun banyak orang yang memintanya untuk pindah ke rumah yang lebih layak. Baginya, rumah bukan tentang kemewahan, tetapi tentang keberkahan dan kenyamanan. Namun, satu hal yang berubah adalah aktivitas hariannya yang kini lebih banyak diisi dengan memimpin usaha dan memastikan para karyawannya bekerja dengan baik. Kiai Sun Haji sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Baginya, kesuksesan usaha ini adalah hasil kerja keras semua orang yang terlibat. Ia memberikan gaji yang adil, bahkan lebih dari standar, dan selalu memastikan karyawannya mendapatkan hak-hak mereka, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya itu, ia juga sering mengadakan pengajian dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas moral dan spiritual para karyawannya. Keberhasilan usaha es teh ini membuat Kiai Sun Haji sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kewirausahaan. Banyak orang yang kagum dengan perjalanan hidupnya, dari seorang penjual es teh keliling hingga menjadi pengusaha besar. Dalam setiap kesempatan, Kiai Sun Haji selalu mengingatkan, jangan lupa bahwa semua ini hanyalah titipan.
Kesuksesan bukan milik kita, tetapi amanah yang harus kita jaga dan manfaatkan untuk kebaikan. Omset usaha ST Kiai Sun Haji kini mencapai miliaran rupiah per bulan. Dengan ratusan gerai yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia, ia berhasil membuka lapangan kerja bagi ribuan orang. Namun, Kiai Sun Haji tidak pernah lupa untuk berbagi. Sebagian besar keuntungan usahanya ia alokasikan untuk kegiatan sosial, seperti membangun sekolah gratis, panti asuhan, dan klinik kesehatan di desa-desa terpencil. Di balik kesuksesannya, Kiai Sun Haji tetap menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Ia masih menggunakan pakaian yang sama seperti dulu, masih berbicara dengan nada rendah hati, dan masih meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitarnya. Ia sering berkata kepada para karyawannya, "Kita mungkin punya banyak uang sekarang, tetapi uang tidak akan berarti apa-apa kalau tidak digunakan untuk kebaikan." Suatu hari, seorang wartawan bertanya, "Pak Kiai, apa rahasia sukses Anda?" Dengan senyum lembut, Kiai Sun Haji menjawab, "Tidak ada rahasia. Saya hanya menjalani hidup ini dengan jujur, sabar, dan berusaha membuat apa yang saya lakukan bermanfaat bagi orang lain." Kalau kita fokus pada keberkahan, sukses akan mengikuti dengan sendirinya. Kesuksesan Kiai Sun Haji juga tidak terlepas dari doa-doa yang selalu ia panjatkan. Ia meyakini bahwa segala sesuatu yang ia capai adalah hasil dari ridha Allah dan doa-doa yang ia panjatkan sejak dulu. Bahkan di tengah kesibukannya, ia tidak pernah meninggalkan salat malam. Salat malam itu seperti es teh untuk jiwa saya. Menenangkan dan menyegarkan, ujarnya dengan nada bercanda. Meski banyak orang kagum padanya, Kiai Sun Haji tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ia sering mengatakan kepada para karyawannya, "Jangan pernah lupa dari mana kita berasal." Kesederhanaan dan keikhlasan adalah fondasi dari apa yang kita capai hari ini. Ia juga memastikan bahwa setiap gerai es tehnya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bukan hanya dengan produk berkualitas tetapi juga dengan sikap ramah dan penuh hormat. Di usia senjanya, Kiai Sun Haji mulai mempersiapkan generasi. Ia melatih beberapa orang kepercayaannya untuk melanjutkan usaha ini. Namun, ia menekankan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa besar usaha ini berkembang, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. "Kalau nanti saya tidak ada, pastikan usaha ini tetap berjalan dengan niat yang lurus," pesannya. Pada suatu ketika, seorang investor besar dari luar negeri datang dan menawarkan kerjasama untuk membawa es teh Kiai Sun Haji ke pasar internasional. Tawaran ini sangat menggiurkan, tetapi Kiai Sun Haji meminta waktu untuk berpikir dan berdoa. Setelah beberapa hari, ia memberikan jawabannya, "Saya setuju, tetapi dengan syarat, jangan sampai nilai-nilai kejujuran dan keberkahan yang kami pegang hilang dalam prosesnya." Dengan langkah tersebut, es teh Kiai Sun Haji akhirnya mulai dikenal di negara-negara Asia Tenggara. Meski telah melangkah ke pasar internasional, Kiai Sun Haji tetap memastikan bahwa semua operasional usaha berjalan sesuai prinsip yang ia pegang. Ia bahkan mengunjungi setiap gerai di luar negeri untuk memastikan bahwa para karyawan di sana merasa dihormati dan diperlakukan dengan adil. Kini, nama Kiai Sun Haji tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi hidup. Banyak orang yang belajar darinya tentang arti kesabaran, keikhlasan,
dan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah hidup. Ia adalah bukti nyata bahwa kesuksesan tidak hanya soal harta, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Meski telah mencapai puncak kesuksesan, Kiai Sunhaji tidak pernah berhenti bersyukur. Dalam doanya, ia selalu berkata, "Ya Allah, jangan biarkan saya lupa bahwa semua ini adalah titipan-Mu. Berikanlah saya kekuatan untuk terus menjalaninya dengan amanah."